al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u falmadi maka adamu fi'il madi maftuhul akhiri ialah difathahkan. Apa fi'il madi itu? Maftuhul akhiri ialah difathahkan akhirnya fi'il madi abadan selamanya. Wal amru dan adapun fi'il amr itu, wal amru dan adapun fi'il amr majzumun ialah dijazamkan apa fi'il amr abadan selamanya. Wal amru dan adapun fi'il amr majzumun ialah dijazamkan apa fi'il amr itu abadan selamanya. Jadi secara muham bahwa yang dimaksud dengan fi'il madi itu yaitu selalu di fathah, harkat yang terakhir itu selalu di fathah. Contoh seperti lafaz nasoro, robnya fathah, zoroba pasti fathah. Jadi di sini menegaskan bahwa yang dimaksud atau yang dikatakan fi'il madi itu maftuhul akhir abadan. Jadi selamanya itu harkat yang terakhir itu pasti berharkat fathah. Dan yang dimaksud dengan fi'il amr majzumun abadan ialah harakatnya itu harkat sukun, di akhirnya itu berharkat sukun. Nasoro itu fi'il madinya harkat lam fi'ilnya itu atau harkat ro itu fathah, dan fi'il amrnya itu dapat dipastikan harkatnya itu sukun, unsur pasti sukun. Doroba maftuhul akhiri difathahkan harkat akhirnya ba pasti fathah. Fi'il amrnya di sini dikatakan majzumun abadan. Doroba menjadi idrib jadi sukun. Jadi artinya bahwa yang dikatakan fi'il madi itu harkat lam fi'ilnya itu atau harkat yang terakhir itu dapat dipastikan berharkat fathah. Sedangkan kalau fi'il amr harkat yang terakhir itu dapat dipastikan harkat yang terakhir itu adalah berharkat sukun. Idrib, uktub, kata ba itu fi'il madi ba-nya di fathah, lebih disebabkan karena maftuhul akhiri abadan di fathah akhirnya. Sedangkan fi'il amrnya uktub ba-nya disukun, yang asalnya kata berfathah berubah sukun uktub. Uktub ini karena fi'il amr itu majzumun abadan selamanya itu dapat dipastikan harkat akhirnya itu adalah berharkat sukun. Jadi itu secara murad.
abadan selamanya. Abadan di sini kedudukannya adalah menjadi dhorob atau yang disebut dengan maf'ul fi. Berarti abadan di sini adalah termasuk maf'ul fi. Maf'ul fi itu adalah dibagi menjadi dua. Ada yang dhorob zaman yang menunjukkan keterangan waktu, ada dhorob makan yang menunjukkan keterangan tempat. Dalam lafaz abadan di sini maf'ul fi-nya itu yaitu dhorob zaman, dhorob yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi tinggal kalian melihat lafaznya itu apakah menunjukkan arti sebuah keterangan waktu ataukah menunjukkan arti sebuah keterangan tempat. Sehingga abadan ini dibaca nasab abadan karena termasuk mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab. Di antaranya isim-isim yang harus dibaca nasab itu adalah maf'ul fi. Maf'ul fi itu adalah dhorob atau isim yang menunjukkan keterangan, baik itu menunjukkan keterangan waktu, zaman, atau menunjukkan keterangan tempat atau dhorob makan. Jadi abadan di sini dibaca nasab lebih disebabkan karena menjadi dhorob. Tanda nasabnya menggunakan fathah lebih disebabkan abadan ini isim mufrad. Isim mufrad dalam keadaan nasab maka tanda nasabnya menggunakan fathah. Wal amru dan adapun fi'il amal, wal amru dan adapun fi'il amal majzumun ialah dijazmkan apa amal abadan selamanya. Pertama adalah lafaz waw. Yang jelas lafaz waw di sini adalah kalimat huruf. Ketika di sini adalah kalimat huruf, maka pertanyaan yang harus kalian kembangkan itu adalah apakah kalimat huruf ini termasuk yang mu'athir ataukah yang ghairu mu'athir? Apakah lafaz waw ini termasuk kalimat huruf yang mu'athir yang berpengaruh kepada lafaz sesudahnya, ataukah termasuk yang ghairu mu'athir yang tidak berpengaruh kepada lafaz sesudahnya? Karena antara mu'athir dan ghairu mu'athir itu memiliki definisi yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda. Tidak usah kalian ini repot-repot mencari tanda i'rabnya. Kalau yang kalian baca dan yang kalian analisis itu adalah ternyata kalimat huruf, tidak usah bertanya tanda i'rabnya apa, itu tidak usah. Yang perlu ditanyakan itu apakah mu'athir ataukah ghairu mu'athir. Itu yang penting untuk ditegaskan. Bagaimana dalam lafaz wal amru, lafaz waw di sini barusan dikatakan waw di sini adalah kalimat huruf. Lafaz waw di sini memungkinkan yang mu'athir yang berpengaruh kepada lafaz sesudahnya, memungkinkan ghairu mu'athir yang tidak berpengaruh kepada lafaz sesudahnya. Waw di sini adalah termasuk yang ghairu mu'athir yang tidak berpengaruh kepada lafaz sesudahnya.
di sini adalah wawu istinafiyah, wawu yang menunjukkan jumlah baru, namun letak posisinya itu berada di tengah-tengah kalimat. Karena di sini adalah huruf istinafiyah, maka ada dan tidak adanya itu tidak akan berpengaruh kepada lafaz sesudahnya. Al-amru, lafaz al-amru di sini dibaca rofa, bukan pengaruh dari huruf wawu. Huruf wawu di sini hanya menginformasikan kepada kita bahwa wal amru majzumun abadan ini adalah sedang memulai jumlah baru, alinea baru, namun letaknya itu berada di tengah-tengah kalimat. Berbeda kalau ibtidaiyah. Kalau ibtidaiyah itu jumlahnya itu memang benar-benar di awal jumlah. Letak alineanya itu memang di pertama kali. Karena wawu di sini ditentukan sebagai huruf istinafiyah, maka termasuk ghairu mu'athir yang tidak berpengaruh kepada lafaz sesudahnya. Maksud dari ghairu mu'athir ini yaitu tidak akan berpengaruh kepada lafaz sesudahnya. Artinya ada dan tidak ada huruf wawu ini tidak akan mengganggu arti yang dimaksud atau tidak akan mengurangi arti yang dimaksud. Ada wawunya wal amru dan ada pun fi'il amr. Yang kedua tidak ada wawunya al amru, ada pun fi'il amr. Nah, di sini tidak sampai mengganggu arti atau murad yang dimaksud di dalam kitab ini, sehingga kita istilahkan dengan kata-kata ada dan tidak adanya itu tidak akan berdampak, tidak akan mengganggu atau tidak akan mengurangi murad, hanya sebatas hiasan saja seperti itu. Wal amru dan adapun fi'il amar. Al-amru, lafaz al-amru memungkinkan ditentukan kalimat fi'il, memungkinkan ditentukan kalimat isim, memungkinkan ditentukan kalimat huruf. Al-amru di sini ditentukan sebagai kalimat isim, lebih disebabkan karena ada tanda-tandanya, yaitu berupa alif dan lam. Karena ditentukan sebagai kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa al-amru, memungkinkan dibaca nasab al-amro, memungkinkan dibaca jar al-amri. Ini memungkinkan. Bagaimana dalam contoh lafaz al-amru? Apakah di sini harus dibaca rofa, ataukah dibaca nasab, ataukah dibaca jar? Al-amru harus dibaca rofa, berarti termasuk golongan marfu'atul asma. Isim-isim yang harus dibaca rofa yaitu menjadi mubtada. Al-amru di sini dibaca rofa karena menjadi mubtada. Mubtada itu harus dibaca rofa. Kenapa ditentukan sebagai mubtada? Iya, lebih disebabkan karena lafaz al-amru di sini adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah atau di awal alinea, sehingga apabila ada isim ma'rifat jatuh di awal jumlah
langsung saja ditentukan sebagai mubtada. Sehingga ketika kita artikan lafaz al-amru di sini wal amru dan adapun, seperti itu. Dan adapun fi'il amar. Yang selanjutnya adalah kata-kata di awal jumlah itu memungkinkan tidak didahului oleh yang lain, memungkinkan didahului oleh yang lain. Al-amru di sini didahului oleh yang lain. Jadi awal jumlahnya itu didahului oleh yang lain. Apa yang lain itu? Di sini ada huruf waw. Jadi kata-kata awal jumlah itu memungkinkan tidak didahului oleh yang lain, memungkinkan didahului oleh yang lain. Jadi yang dimaksud dengan awal jumlah itu bukan hanya al-kalamu wal lafzu, ya, bukan al-af'alu salasatu, tidak didahului oleh yang lain, namun memungkinkan yang dimaksud dengan awal jumlah itu juga didahului oleh yang lain. Jadi kata-kata awal jumlah itu bisa diterjemah dengan ibtidaiyah, bisa juga diterjemah dengan istighnamiyah, bisa juga diterjemah dengan iktiradiyah, bisa juga diterjemah dengan takliliyah, mausuliyah, tafsiriyah. Jadi banyak. Jadi maksud awal jumlah itu banyak. Jadi tinggal kalian membaca yang dimaksud awal jumlah itu. Nah, dalam lafaz di sini awal jumlahnya itu kata istighnamiyah. Wal amru dan adapun fi'il amar. Al-amru ditentukan sebagai kalimat isim lebih disebabkan karena ada tanda-tandanya, yaitu berupa alif dan lam. Karena ditentukan sebagai alif, ditentukan sebagai kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar. Lafaz al-amru di sini harus dibaca rofa, lebih disebabkan karena menjadi mubtada. Mubtada itu harus dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma, lebih disebabkan karena lafaz al-amru itu adalah isim mufrad. Jadi tanda rofanya itu adalah dengan dhamma, lebih disebabkan lafaz al-amru di sini adalah isim mufrad. Ketika al-amru ini ditentukan sebagai mubtada, bersiap-siaplah kalian mencari khobarnya. Wal amru dan adapun, wal amru dan adapun fi'il amar, bentuk fi'il, bentuk mubtada itu memungkinkan ada yang berbentuk isim dhahir, ada yang berbentuk isim dhamir, ada yang berbentuk masdar muawwal. Bagaimana lafaz al-amru di sini? Lafaz al-amru di sini mubtadanya yang berbentuk isim dhahir, lebih disebabkan karena al-amru di sini bukan dhamir dan bukan masdar muawwal. Nah, ketika al-amru di sini sudah ditentukan sebagai mubtada, maka tahapan selanjutnya itu tinggal kalian bersiap-siap mencari khobarnya. Wal amru dan adapun fi'il amar majzumun, ialah dijazmkan apa?
kalimat majzumun di sini adalah ditentukan sebagai kalimat isim. Karena ditentukan sebagai kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar. Majzumun di sini harus dibaca rofa, lebih disebabkan karena termasuk marfu'atul asma. Isim-isim yang harus dibaca rofa'nya itu menjadi khobar. Khobar itu harus dibaca rofa. Itulah alasannya kenapa majzumun di sini dibaca rofa. Karena lafaz majzumun di sini adalah dijadikan sebagai khobar. Khobar itu salah satu marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa. Nah, yang sering juga saya sampaikan bahwa majzumun ditentukan sebagai khobar. Standar khobar itu adalah mutimul faidah, menyempurna sebuah faidah. Artinya ketika lafaz al-arba'u ini cocok, kita berikan yang namanya mutimul faidah. Karena di sini majzumun ketika kita artikan dengan kata-kata adalah, iyalah, ini cocok dan pantas, sehingga bagi kita yang membacanya itu akan ngerti, akan paham bahwa fil amr itu selamanya itu dijazmkan. Nah, karena di sini kita artikan adalah ini cocok, majzumun ialah dijazmkan apa fil amr abadan selamanya. Memang standar khobar itu adalah mutimul faidah, menyempurna sebuah faidah. Ini seringkali saya tegaskan tentang konsep mutimul faidah, sehingga ketika kalian ingin menguasai tentang konsep mutimul faidah, maka tidak bisa lepas dengan yang namanya murad. Apabila kalian ini sudah ada yang tidak ngerti artinya, jangan harap kalian itu akan bisa menentukan mutimul faidahnya, sehingga kalian akan kesulitan mana khobarnya. Karena yang sering saya sampaikan, khobar itu boleh dari isim, boleh dari fi'il pun juga boleh. Artinya apa? Bahwa variasi bentuk khobar itu banyak, sehingga di dalam keterangan-keterangan yang lebih luas, ya, penjelasannya itu standar yang paling akurat untuk menentukan sebuah khobar itu adalah mutimul faidah, menyempurna sebuah faidah. Artinya ketika mubtada dan khobarnya ini digabungkan, maka akan menghasilkan sebuah pengertian, akan menghasilkan sebuah pemahaman. Jadi kita ini bisa paham. Itulah yang disebut dengan mutimul faidah. Majzumun ialah dijazmkan apa? Fi'il amr. Majzumun di sini adalah isim maf'ul, lebih disebabkan karena di sini mengikuti wazan maf'ulun. Majzumun ini adalah isim maf'ul, sehingga ketika diartikan di pasif, ya,
ialah dijazmkan apa? Di sini ada naibul fa'il yang tersimpan. Jadi kalau dimunculkan naibul fa'ilnya itu majzumun huwa seperti itu. Ialah dijazmkan huwa apa dia itu maksudnya al-amru itu bil amal. Naibul fa'ilnya mustatir tersimpan. Nah, majzumun ini sifatnya itu adalah isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ul. Di sini adalah isim maf'ul yang diproses dari fi'il yang mujarrad. Ketika fi'ilnya itu diproses dari fi'il mujarrad, maka isim maf'ulnya itu mengikuti wazan maf'ul majzumun. Isim fa'ilnya berarti mengikuti wazan fa'ilun jazimun, seperti itu. Kalau fi'ilnya itu diproses dari fi'il yang mujarrad. Berbeda kalau mazid. Kalau fi'il mazidnya itu untuk memproses fi'il isim maf'ulnya berarti itu diproses dari fi'il mudhari'. Huruf mudhari'nya itu diganti mim yang diharkati dengan fathah, dan harkat sebelum terakhir itu kalau isim maf'ul itu diharkati dengan fathah, sedangkan kalau isim fa'il diharkati dengan kasroh. Contoh seperti harroka yuharriku, isim fa'ilnya muharrikun, sedangkan isim maf'ulnya itu muharrakun. Muharrikun itu artinya adalah orang yang menggerakkan atau sesuatu yang menggerakkan. Kalau muharrakun isim maf'ulnya sesuatu yang digerakkan, seperti itu. Itu isim fa'il atau isim maf'ul yang diproses dari fi'il mazid, seperti itu. Wal amru dan adapun fi'il amar majzumun ialah dijazmkan apa? Fi'il amar. Nah, dan juga yang perlu saya jelaskan adalah tentang perbedaan istilahnya. Ada perbedaan istilah antara isim fa'il dengan fa'il, antara isim maf'ul dengan maf'ul. Ini istilah yang muncul di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi berbeda antara isim fa'il dengan fa'il, itu takrifnya itu beda. Antara isim maf'ul dengan maf'ul itu takrifnya juga berbeda. Jadi kalau isim fa'il itu lebih mengarah kepada siwak, ya. Saya ulangi, kalau isim fa'il itu lebih mengarah kepada siwak jenis kata, tidak mengarah kepada kedudukan i'rab. Sedangkan yang dimaksud dengan fa'il itu lebih mengarah kepada kedudukan i'rab. Sehingga isim fa'il itu tidak mengarah kepada kedudukan i'rab, lebih mengarah kepada siwak jenis kata, sehingga memungkinkan nanti dibaca rofa, memungkinkan nanti dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar. Sekarang saya contohkan yang isim fa'il barusan didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan istilah isim fa'il itu adalah sebuah kalimat isim yang mengarah kepada siwak jenis kata yang disebut dengan isim fa'il. Nah,
ketika sudah ditentukan sebagai isim fa'il bukan fa'il, berarti memungkinkan pada akhirnya itu akan dibaca rofa, memungkinkan akan dibaca nasab, dan juga memungkinkan akan dibaca jar. Sekarang saya contohkan yang isim fa'il. Contoh lafaz an-nasiru mahmudun. An-nasiru mahmudun. Adapun orang yang menolong, nasiru ini isim fa'il, bukan fa'il itu, isim fa'il. An-nasiru, adapun orang yang menolong, mahmudun ialah terpuji. An-nasiru itu dibaca rofa, an-nasiru. Yang kedua memungkinkan dibaca nasab. Ro'aitu nasiron, saya melihat nasiron kepada orang yang menolong. Memungkinkan juga dibaca jar. Marortu bin nasir. Marortu lewat siapa saya, bin nasiri bersama orang yang menolong. Kenapa di sini kok berubah-ubah dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar? Karena lafaz an-nasiru itu bukan fa'il melainkan isim fa'il. Karena dikatakan isim fa'il berarti penerjemahannya itu adalah lebih khusus, lebih mengarah kepada sifat jenis kata. Karena lebih mengarah kepada sifat, dalam tataran selanjutnya berarti secara bacaan itu memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar. Berbeda kalau dengan istilah fa'il. Fa'il itu lebih mengarah kepada kedudukan i'rab, yaitu rofa. Contoh seperti lafaz ja'a Muhammadun, telah datang Muhammadun, siapa Muhammad. Lafaz Muhammadun di sini menjadi fa'il. Kenapa? Karena di sini lebih pemaknaannya itu lebih mengarah kepada kedudukan i'rab, yaitu i'rab rofa. Berarti termasuk marfu'atul asma. Isim-isim yang harus dibaca rofa yaitu menjadi fa'il. Jadi fa'il itu selamanya pasti rofa. Tidak mungkin dibaca nasab, tidak mungkin dibaca jar. Lebih disebabkan kata Muhammadun itu termasuk fa'il. Karena termasuk fa'il maka lebih mengarah pemaknaannya kepada kedudukan i'rab, yaitu menjadi marfu'atul asma. Jadi fa'il itu lebih mengarah kepada kedudukan i'rab, yaitu adalah termasuk marfu'atul asma, menjadi fa'il. Sehingga fa'il itu tidak mungkin akan berubah menjadi nasab dan juga tidak akan berubah dibaca jar. Karena yang dinamakan fa'il itu adalah kalimat isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan kepada fi'il mabni maklum, yaitu memungkinkan isim fa'il, memungkinkan isim sifat musyabbahah ismil fa'il, seperti itu. Jadi harus dibedakan, ada istilah isim fa'il,
ada istilah fa'il. Khawatir karena ini adalah kajian tingkat pemula, khawatirnya kalian memaknai sama. Oh, berarti fa'il itu isim fa'il itu sama dengan fa'il, tidak sama ya. Jadi ini penting untuk ditegaskan agar kalian tidak mempunyai pemahaman istilah isim fa'il dengan fa'il itu sama, tidak, itu berbeda. Jadi kesimpulannya, kalau isim fa'il itu lebih mengarah kepada sifat sehingga memungkinkan pada akhirnya dibaca rofa ataukah nasab ataukah jar. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah fa'il itu lebih ke kedudukan ikrob, yaitu ikrob rofa marfu'atul asma, yaitu menjadi fa'il. Namanya fa'il selamanya pasti dibaca rofa, tidak akan pernah berubah-ubah, entah itu nasab atau jar. Itu yang penting untuk digarisbawahi, yang perlu untuk disampaikan. Sama meskipun isim maf'ul dengan maf'ul itu sama. Jadi kalau isim maf'ul itu lebih mengarah kepada sifat jenis kata, sehingga dalam tataran selanjutnya memungkinkan nanti dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar. Sedangkan kalau maf'ul atau yang diistilahkan dengan maf'ul itu lebih mengarah kepada kedudukan ikrob. Kedudukannya itu adalah nasab, karena termasuk mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab. Sehingga apabila ada sebuah kalimat isim itu menjadi maf'ul, maka pasti dibaca nasab, tidak akan pernah berubah menjadi rofa dan jar, selamanya akan dibaca nasab. Jadi seperti itu. Al-mansuru hadirun. Al-mansuru ini adalah isim maf'ul, bukan maf'ul. Al-mansuru adapun orang yang ditolong, hadirun ialah hadir. Karena al-mansur ini adalah termasuk isim maf'ul, sehingga memungkinkan dibaca rofa al-mansur, dan juga memungkinkan dibaca nasab ro'aitu al-mansurah. Jadi bisa membaca, memungkinkan juga dibaca jar, marartu bil mansuri. Jadi dari rofa berubah ke nasab, berubah ke jar. Tinggal melihat isi maf'ulnya itu sedang berhukum apa, sedang berkedudukan apa. Apakah sedang berkedudukan rofa, apakah sedang berkedudukan nasab, ataukah sedang berkedudukan jar. Tinggal melihat itu. Jadi itu perbedaan istilah antara isim fa'il dengan fa'il itu berbeda, antara isim maf'ul dengan maf'ul itu berbeda. Wal amru dan adapun fi'il amar majzumun, ialah dijazmkan apa fi'il amar abadan selamanya. Abadan di sini adalah menjadi maf'ul fi, yaitu isim-isim yang harus dibaca nasab. Di sini juga menjadi dhorob, sama dengan abadan yang di depan, yaitu dhorob
yaitu huruf mudhari'ah yang 4 itu. Allati yang yajma'uha mengumpulkan kepada itu allati qauluka apa perkataanmu shadid anaitu lafaz anaitu wa huwa dan adapun fi'il mudhari itu marfu'un ialah dibaca rafa apa fi'il mudhari abadan selamanya hatta yadkhula sehingga masuk alaihi atas itu alaihi atas fi'il mudhari nasibun apa amil nasab au jazimun atau amil jazm. Wal mudhari'u wa di sini adalah kalimat huruf sehingga di sini ditentukan sebagai ghairu mu'athir lebih disebabkan karena waw di sini adalah termasuk istinafiyah. Al-mudhari'u di sini adalah termasuk kalimat isim lebih disebabkan karena ada tanda-tandanya yaitu berupa alif dan lam. Sehingga di sini al-mudhari'u harus dibaca rafa karena di sini adalah menjadi mubtada. Al-mudhari'u ini adalah isim ma'rifat. Kemakrifatannya itu dengan menggunakan alif dan lam. Jadi isim makrifat itu ketika sudah jatuh di awal jumlah, ya, ketika sudah jatuh di awal jumlah maka langsung saja ditentukan sebagai mubtada. Apakah itu isim dhamir atau isim isyarah ataukah isim mausul ataukah isim alam ataukah isim plus alif dan lam ataukah al-mudhaf ila ma'rifah jatuh di awal jumlah pokoknya jadi seperti itu, pokoknya harus ditentukan sebagai mubtada. Dia tidak usah ragu sudah. Ketika sudah isim ma'rifat itu jatuh di awal jumlah langsung ditentukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena mubtada itu terbuat dari isim ma'rifat. Sehingga apabila bagi kalangan pemula tidak menguasai konsep isim ma'rifat akan mengalami kesulitan di dalam menguasai konsep mubtada. Lebih disebabkan karena syarat dari mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Jadi seperti itu. Wal mudhari'u sehingga kalau kita artikan kita kasih kode fi'il sehingga wal mudhari'u dan adapun fi'il mudhari'. Wal mudhari'u di sini ini dari segi sifat dhara'a yudhari'u fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Coba bersama-sama baca wazannya dulu dari wazan fa'ala fa'ala yufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa'huwa mufa'ilun wa la'atan
ditegaskan harus berwazan. Jadi harus berwazan. Jangan ketika kalian itu membaca kitab tidak berwazan. Oleh karena itu, itulah fungsi dari wazan-wazan. Sehingga ketika kalian itu menguasai tentang wazan-wazan, akan tahu pada akhirnya apakah mudhari'un di sini sifatnya itu apakah ini isim fa'il, apakah isim maf'ul, apakah masdar, dan sifat-sifat yang lainnya. Karena sudah menguasai tentang tasrifan, sehingga memungkinkan akan bisa menentukan sebuah sifat. Karena sifat ini sangat penting. Ketika sudah salah sifatnya, maka memungkinkan secara mengartikan, mencari muradnya itu kadang akan juga salah paham. Biasanya ini menjadi isim fa'il, pasti ditentukan sebagai isim maf'ul. Barusan antara isim fa'il dengan isim maf'ul itu berbeda. Kan seperti itu. Bagaimana dalam lafaz mudhari'un di sini? Mudhari'un di sini adalah isim fa'il dari fi'il madhi dhara'a yudhari'u mudhara'atan wa dhira'an wa dhira'an wa huwa mudhari'un. Nah ini sudah muncul. Jadi harus berwazan. Ketika kalian itu membaca sebuah teks atau lafaz ataukah kitab, harus berwazan. Jangan sampai di dalam kalian membaca sebuah kitab atau lafaz Arab itu tidak berwazan, tidak boleh terlebih. Wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari' ma ialah sesuatu, ma ialah sesuatu. Ma di sini adalah termasuk khobar, lebih disebabkan karena di sini cocok ketika kita artikan dengan kata-kata adalah yang disebut dengan mutibul faidah, penyempurna dari sebuah faidah. Nah sekarang adalah karena ma di sini adalah ditentukan sebagai khobar, di sini memungkinkan khobarnya itu yang mufrad, memungkinkan khobarnya itu yang ghairu mufrad. Bagaimana dalam lafaz contoh ma di sini? Jadi yang kemarin saya tegaskan itu untuk membedakan apakah sebuah kalimat itu termasuk khobarnya itu yang mufrad ataukah yang ghairu mufrad. Cara untuk membedakan adalah kalau khobarnya itu yang mufrad dapat dipastikan memiliki tanda i'rab. Sedangkan apabila khobarnya itu yang ghairu mufrad, baik itu yang jumlah maupun yang syibhul jumlah, dapat dipastikan tidak memiliki tanda i'rab yang disebut dengan mahalli. Zaidun qaimun, adapun Zaid qaimun ialah berdiri. Qaimun dibaca rofa karena menjadi khobar. Khobar itu harus dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan dhamma, berarti memiliki tanda i'rab. Nah, lafaz Zaidun qaimun ini khobarnya itu yang berbentuk mufrad. Berbeda ketika tidak memiliki tanda i'rab atau yang disebut dengan mahalli. Nah, ketika sudah tidak memiliki tanda i'rab, itulah yang disebut dengan khobar ghairu mufrad. Bagaimana dalam lafaz contoh makanan?
fi awwalihi wal mudhari, dan adapun fi'il mudhari ma ialah sesuatu karena yang ada apa-apa. Jadi di sini adalah khabarnya itu adalah yang ghairu mufrad, lebih disebabkan karena tidak memiliki tanda i'rab. Ma di sini hanya sebatas hukum saja, di sini dikatakan rofa. Namun tanda rofanya itu tidak akan pernah muncul, tidak ada. Itulah yang disebut dengan mahal. Sehingga yang bisa menjawab apakah tanda i'rabnya itu menggunakan yang lafzi atau takdiri atau mahli, konsep anwaul i'rab itulah yang bisa menjawabnya. Sehingga yang sering saya tegaskan, janganlah kita ini selalu menuntut di dalam perubahan-perubahan i'rab itu harus selalu ditandai dengan tanda i'rab. Kenapa kita tidak boleh selalu menuntut harus ada tanda i'rab di dalam setiap perubahan-perubahan dia? Karena tidak semuanya perubahan-perubahan i'rab itu harus ada tanda i'rabnya. Memang kadang ada tanda i'rabnya yang disebut dengan lafzi, ada memiliki tanda i'rab namun tidak bisa dimunculkan tanda i'rabnya karena ada alasan-alasan tertentu yang disebut dengan dita'awul. Dan yang ketiga ini tidak memiliki tanda i'rab, hanya sebatas hukum saja yang diistilahkan dengan anwaul, yang diistilahkan dengan mahali. Nah, untuk itu konsep anwaul i'rab itu sangatlah penting bagi tingkat pemula atau kalangan pemula agar kalian itu bisa mengetahui di dalam setiap perubahan-perubahan i'rab itu apakah di dalam sebuah perubahan